Nikita Mirzani masih menunggu permintaan maaf dari Reza Gladys berkaitan tidak adanya pasal 368 terkait dugaan pemerasan dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada 24 Juni 2025 kemarin. Kala itu, seusai persidangan, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, memberikan waktu pada Reza Gladys 7 kali 24 jam untuk meminta maaf pada kliennya atas tuduhan-tuduhan yang dilayangkan selama proses hukum bergulir. Setelah berjalan beberapa hari, pihak Reza Gladys pun akhirnya buka suara. Pihaknya menegaskan jika Reza Gladys bersedia minta maaf pada Nikita Mirzani dengan satu syarat. Apakah itu? Dalam kesaksiannya, setelah mengikuti sidang pembacaan dakwaan, Fahmi Bahmid menyebut jika dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Nikita Mirzani hanya didakwa melanggar pasal yang berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang. Bahkan pihaknya tak akan segan-segan untuk membuat laporan hukum jika permintaan tersebut tidak dituruti oleh pihak Reza Gladys. Namun, bukannya meminta maaf, pihak Reza Gladys justru memberikan argumen lain soal tuntutan permintaan maaf kepada kliennya. Terima kasih teman-teman media. Yang terpenting surat dakwaan sudah dibacakan dan secara sah bahwa tidak ada tindak pidana pemerasan. Ya, itu yang terpenting dari semua dakwaan 1 dan atau 2 dan 3 tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Tidak ada tindak pidana pemerasan dan itu clear. Ya, dan itu sah secara sempurna dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, dituangkan dalam bentuk surat dakwaan, tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Seperti itu. Berarti emang cuma ada. Ya itu tadi saya katakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan, yang ada itu pencemaran nama baik. Itu harus menjadi catatan semua masyarakat. Selama ini berkembang, Nikita telah melakukan pemerasan secara sempurna, dinyatakan tidak terjadi pada hari ini. Ya, itu yang paling penting. Jadi pada kesempatan ini saya minta RC segera minta maaf kepada Nikita Mirzani dalam waktu 7 kali. Dan ini permintaan Nikita Mirzani karena dia sudah mendengar sendiri tidak ada tindak pidana pemerasan, karena selama ini selalu dikategorikan Nikita telah melakukan pemerasan. Nikita minta dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Ya, karena kalau kita minta supaya minta maaf itu kan urusan moral, tapi kalau tidak mau urusan hukum yang akan berjalan. Seperti itu, ya. Jadi kami akan meminta maaf kalau di bab 23 tentang pasal 369 di KUHP ini dihapus. Ya, kami akan minta maaf. Tolong ini record ya. Ini KUHP ya, KUHP dan KUH Perdata. Ini saya beli baru semalam ini supaya saya takut ada perubahan. Jadi tolong ini dilihat, kalau ini dirubah pasti kami minta maaf. Tapi kalau ini tidak dirubah, ya ini benar. Berarti dakwaan jaksa itu benar tentang adanya pemerasan dan pengancaman sebagaimana pasal 369. Yang artinya pasal 369 itu bukan pasal pencemaran nama baik. Jadi pikir biar. Memang salah satu hal yang menjadi perdebatan hangat saat seusai pembacaan dakwaan terhadap Nikita Mirzani adalah tidak adanya pasal 368 dalam dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum. Padahal pasal tersebut yang menjadi salah satu senjata Reza Gladys menjerat Nikita Mirzani secara hukum sampai kasusnya bergulir di persidangan. Dari situ, tuntutan permintaan maaf dari Reza Gladys pun berhembus. Pihak Nikita Mirzani beranggapan jika pergantian pasal 368 yang menyeret Nikita ke pengadilan menjadi pasal 369 seperti yang tertera dalam dakwaan secara mutlak membebaskannya dari tuduhan pemerasan yang selama ini dinarasikan oleh pihak seterunya. Sementara itu, pihak Reza Gladys mengklaim perubahan
pasal yang ditetapkan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya adalah sesuatu hal yang wajar terjadi dalam sebuah proses hukum. Adanya pergantian pasal. Pasal yang selama ini disangkakan, pasal yang dilaporkan adalah pasal pemerasan 368. Sampai Nikita ditahan, semuanya pasal adalah 368 tentang pemerasan. Tapi begitu masuk dalam surat dakwaan, makanya saya katakan saya ingin mendengar. Karena begitu saya mendengar dan itu dinyatakan sah disampaikan di dalam persidangan, maka surat dakwaan itu sah. Dalam surat dakwaan yang kedua, itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pemerasannya sudah tidak ada, dihapus oleh jaksa penuntut umum. Ya. Jadi begini ya, laporan itu kita sebagai masyarakat kan menyampaikan bahwa ada sesuatu yang kita anggap melanggar perbuatan tindak pidana. Pasalnya adalah seperti apa yang diuraikan tadi, misalnya pemerasan apa. Nah, di dalam pemeriksaan penyidik dengan memanggil para saksi itu kelihatan bahwa arahnya ini adalah sifatnya melalui media, pemerasan melalui media, pasal 369 ayat 1 kan gitu ya. 368, 369 itu satu bab itu dalam KUHP. Nah, karena saya akhirnya menguliahin yang senior lagi, tapi nggak pantas saya ya. Itu satu bab, hanya menempatkan dengan beberapa saksi. Nah, yang paling tepat itu di 369 ayat 1, bukan di 368 bukan pengancaman tadi. Jadi pemerasan sifatnya itu 368, pengancaman melalui tulisan itu 369. Nah, ternyata kan dalam uraian perbuatan lebih banyak kan, lebih banyak memunculkan melalui media, melalui TikTok, melalui apa. Nah, itu yang lebih tepat dia di 369. Semua pada kesempatan ini saya sengaja bawa dokumen, adalah dokumen apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kemarin di persidangan. Dokumen ini sangat penting saya sampaikan supaya tidak ada lagi masyarakat yang tersesat akibat adanya ulah oknum-oknum yang sok mengerti ilmu hukum. Kasihan masyarakat. Perkara ini berawal adanya laporan polisi dugaan tindak pidana pemerasan yang disangkakan kepada Nikita Mirzani. Proses berjalan berdasarkan laporan polisi, masuk penyidikan, masuk penetapan tersangka dan ditahan. Semuanya pasalnya 368 KUH pidana tentang pemerasan. Secara tegas, jaksa penuntut umum menyatakan adanya 3 dakwaan dan salah satunya pasal 369, di mana pasal 369 menghapus pasal 368 tentang pemerasan. Yang ada 369 KUH pidana tentang pencemaran nama baik. Oleh karena itu, supaya apa yang saya sampaikan berdasarkan data, berdasarkan bukti yuridis, silakan Anda. Dalam pemaparannya berdasarkan salinan surat dakwaan yang dimiliki, Fahmi Bahmid mengatakan jika dalam 3 dakwaan yang dibacakan JPU untuk Nikita Mirzani, kliennya dikenakan pasal terkait Undang-Undang Pencemaran Nama Baik di dakwaan pertama dan kedua. Dalam dakwaan pertama, Nikita dijerat pasal 45 ayat 10 Junto pasal 48B ayat 2 Undang-Undang ITE. Sementara di dakwaan kedua, Nikita Mirzani dikenakan pasal 369 ayat 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang juga berkaitan dengan pencemaran nama baik. Satu dakwaan lain yang juga menjerat Nikita Mirzani adalah pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Oke. Dari 3 ini clear, jelas secara yuridis, bukti berdasarkan bukti data dakwaan, tidak ada satupun pasal pemerasan yang didakwakan. Jadi karena sudah di pengadilan namanya dakwa, yang didakwakan kepada Nikita. Yang harus Anda pahami bahwa sejak kemarin secara hukum, secara yuridis sah, Nikita tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Yang didakwakan semuanya 3-3-nya, 2 adalah tindak pidana pencemaran nama baik
dakwaan yang terakhir tentang tindak pidana Di pencucian sisi lain, pihak Reza Gladys juga memberikan argumen tersebut dengan data yang dimiliki. Julianus Sembiring mengatakan jika berdasarkan buku yang baru dibelinya, pasal 369 yang ada di salah satu dakwaan Nikita Mirzani justru menyinggung soal dugaan tindak pemerasan. Jadi terhadap itu kami juga mendengar ini dari pernyataan dari rekan sejawat kami dari penasihat hukum terdakwa, karena penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa tentang dakwaan yang disampaikan jaksa itu adalah bukan tentang pemerasan, tetapi tentang pencemaran nama baik, seperti itu ya. Jadi saya tidak mau berandai-andai ya. Ini saya baru beli buku KUHP dan KUH Perdata ini. Di pasal 369 ya, bab 23 dijelaskan bahwa pasal 369 itu adalah tentang pemerasan dan pengancaman. Ya, ini jelas ya. Pemerasan dan pengancaman. Kalau kemudian rekan sejawat kami menyatakan bahwa pasal 369 adalah merupakan pasal pencemar nama baik, ya saya berharap ini dihapus dulu ya, bab 23 ya, pasal 369 dihapus dulu nih, yang mengatakan bahwa bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman itu diatur dalam pasal 368 dan 369. Nah, kalau sudah dihapus ini, ya wajar dong klien kami meminta maaf. Kenapa? Karena ini rupanya KUHP-nya yang salah. Kan begitu, berarti rekan sejawat kami yang benar gitu loh. Kalau kemudian KUHP-nya yang benar, ya, kalau KUHP-nya yang benar, pasal 369-nya tentang pemerasan pengancaman, ya maafan itu masih jauh, masih lebaran masih jauh sih. Iya. Maafan. Tapi yang pasti kami telah melaporkan tindak pidana ini dan penyidik telah menetapkan sebagai tersangka. JPU telah menyatakan P21 dan saat ini masuk ke pengadilan. Buktikan aja pengadilan. Jadi nggak usah maaf, tidak ada maaf bagimu. Itu aja bagi kami. Di luar dari perdebatan sengit soal pasal pemerasan yang memunculkan konflik baru tentang permohonan maaf, sidang kasus pidana yang menjerat Nikita Mirzani akan kembali bergulir pada 1 Juli mendatang. Di sidang tersebut, Nikita Mirzani akan membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan-dakwaan jaksa penuntut umum yang dianggapnya bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mailnya. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma. Saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Tadi sudah berjalan dengan baik bahwa dakwaan dimunculkan oleh pihak JPU. Kalau nggak salah saya melihat tadi itu ada pasal 369 ayat 1 Yunto 55 ya, dan TPPU. Dan ini dalam dakwaan dimunculkan ada hal yang tidak bersesuaian menurut hemat dari terdakwa Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya. Nah, itu dalam suatu arena persidangan ya sah saja ya. Namanya seorang terdakwa akan berusaha untuk mengamputasi, meminimalisir dakwaan yang disampaikan oleh JPU. Itu sah-sah saja. Tapi namun ini memang harus berdasarkan data dan fakta. Nah, inilah yang saya katakan, tugas dan tanggung jawab daripada kuasa hukumnya Bahmid dan tim nantinya di dalam nota bantahan, nota keberatan yaitu eksepsi nanti untuk membantah segala dakwaan ini berdasarkan data dan fakta, berdasarkan situasional kejadian yang sesungguhnya,
sehingga ada gambaran untuk hakim menganalisis kembali pokok permasalahan apakah sudah bersesuaian dakwaan JPU dengan tanggapan eksepsi nanti yang disampaikan oleh pihak Nikita. Dalam keadaan sehat dan dia lagi membuatkan eksepsi pribadi ya, nanti disampaikan karena dia merasa bahwa apa yang diuraikan semua dalam surat ini semua itu perbuatan orang lain, bukan apa yang diperbuat, sehingga dia heran, dia ini tidak kenal, tiba-tiba ditawari supaya ingin ketemu dan seterusnya. Itulah nanti akan dalam porsi namanya porsi eksepsi. Saya sudah siapkan untuk eksepsi tersebut.